Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Humaira Safina Kinai dari kelas 8 KTC absen 4. Hari ini saya akan mempresentasikan kisah keteladan dari Abu Bakar As-Siddiq. Nama Abu Bakar As-Siddiq tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita. Namun seberapa dalam kita mengenalnya? Dalam video kali ini kita akan mengulas secara rinci garis keturunan hidupnya, sekaligus membedah lebih banyak poin keteladanan luar biasa dari sang khalifah pertama umat Islam. Mari kita simak bersama-sama. Kita mulai dari biografinya. Beliau lahir di Makkah pada tahun 573 Masehi, sekitar 2 tahun setelah tahun gajah atau 2 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Nama asli beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafah, berasal dari klan Bani Taim, salah satu suku Quraisy yang terhormat. Sebelum memeluk Islam, beliau dikenal dengan nama Abdul Ka'bah. Di masa mudanya, Abu Bakar adalah seorang pedagang kain yang sukses, yang dikenal adil, cerdas, memiliki tutur kata yang santun, dan sangat ahli dalam ilmu nasab atau silsilah suku-suku Arab. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama, Abu Bakar adalah orang dewasa pertama di luar keluarga Nabi yang langsung memeluk Islam tanpa keraguan sedikitpun. Beliau masuk ke dalam golongan As-Sabiqunal Awwalun. Berkat kedekatannya dengan Rasulullah SAW, beliau juga mendapat julukan Al-Atid, yang berarti yang dibebaskan dari api neraka, karena kesucian akhlaknya bahkan sejak zaman jahiliyah. Julukan paling ikonik beliau adalah As-Siddiq, yang artinya yang membenarkan. Gelar ini disematkan langsung oleh Rasulullah SAW setelah peristiwa Isra Mi'raj, ketika penduduk Makkah menganggap cerita Nabi tidak masuk akal. Abu Bakar menegaskan bahwa apapun yang keluar dari lisan Nabi adalah kebenaran mutlak. Puncak pembuktian kesetiaannya terjadi saat beliau menjadi satu-satunya sahabat yang menemani Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah dan mempertaruhkan nyawanya di dalam gua Sur. Setelah Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah, umat Islam mengalami fase krusial. Melalui musyawarah di Sahifah Bani Sa'idah, Abu Bakar terpilih menjadi khalifah pertama. Meski hanya memimpin selama 2 tahun 3 bulan sebelum wafat pada tahun 13 Hijriah, beliau berhasil menjaga stabilitas Islam dengan mengatasi kaum murtad, menumpas nabi-nabi palsu, dan melakukan kodifikasi Al-Quran pertama dalam sejarah. Masuk ke bagian keteladanan. Yang pertama adalah keimanan dan loyalitas tanpa syarat. Iman Abu Bakar digambarkan oleh para ulama sangat berat timbangannya. Beliau tidak pernah memfilter perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya dengan logika semata, melainkan langsung tunduk dan patuh dengan segenap jiwanya. Yang kedua, kedermawanan tingkat tinggi. Saat persiapan perang Tabuk melawan Kekaisaran Romawi, Abu Bakar membawa seluruh harta bendanya ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah bertanya, "Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu?" Beliau menjawab dengan kalimat yang melegenda, "Aku menyisakan Allah dan Rasul-Nya untuk mereka." Ini adalah bentuk penyerahan tawakal tertinggi. Yang ketiga, jiwa sosial dan kemanusiaan. Jauh sebelum menjadi pemimpin, kekayaan Abu Bakar habis bukan untuk foya-foya, melainkan untuk membeli dan memerdekakan budak-budak yang disiksa oleh majikan kafir Quraisy. Salah satunya adalah Bilal bin Rabah. Beliau mengajarkan bahwa kedudukan manusia di mata Allah adalah sama. Yang keempat, sifat barok atau sangat berhati-hati terhadap harta haram. Pernah suatu hari, beliau memakan makanan pemberian pelayannya. Namun, setelah tahu makanan itu berasal dari upah perdukunan di masa lalu, Abu Bakar langsung memasukkan jarinya ke tenggorokan,
untuk memuntahkan makanan tersebut karena takut ada harta haram yang tumbuh menjadi daging di tubuhnya. Yang kelima, rendah hati saat berpuasa. Di hari pelantikannya sebagai khalifah, beliau berpidato, "Wahai manusia, aku telah diangkat memimpin kalian. Padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Jika aku berbuat baik, bantulah aku. Jika aku berbuat salah, luruskanlah aku." Bahkan, setelah jadi kepala negara, beliau masih kedapatan memerah susu kambing milik janda-janda tua di desanya secara sukarela. Yang keenam, ketegasan dalam prinsip. Meski berhati lembut dan mudah menangis saat membaca Al-Quran, Abu Bakar adalah pemimpin yang sangat tegas. Beliau tanpa ragu memerangi orang-orang kaya yang enggan membayar zakat setelah Nabi Muhammad SAW wafat demi menjaga kemurnian rukun Islam. Teman-teman, kesimpulan besar dari riwayat hidup Abu Bakar As-Siddiq adalah bahwa kemuliaan sejati tidak diukur dari seberapa tinggi jabatan kita, melainkan dari seberapa besar ketulusan iman, totalitas pengorbanan, dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau membuktikan bahwa menjadi kaya adalah sarana untuk menolong sesama dan menjadi pemimpin adalah sarana untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dari ke-6 poin keteladanan Abu Bakar tadi, nomor berapa yang menurutmu paling menantang untuk kita terapkan di zaman modern sekarang? Tulis opinimu di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk klik like, share video ini agar menjadi ladang pahala jariah, dan subscribe untuk kisah inspiratif lainnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!